telah diutarakan oleh Bung Jonopri tadi, sebagai lembaga politik, anggota DPR itu memiliki legitimasi untuk memberikan dukungan terhadap kebijakan eksekutif yang pro rakyat. Salah satunya yaitu mengoptimalisasikan pendapatan daerah. Rasa saya simpel-simpel aja di pemerintahan ini. Eksekusi ada di eksekutif, legislatif sebagai pengawasan, kan begitu. Jadi semua yang berjalan ada yang kontrol. Saya rasa itu. Jadi kalau menyimpang ada yang negur gitu. Iya, dan kewajiban kita karena kita di DPR ini kan disumpah. Menjadi DPR ini kan disumpah. Pak John mungkin begitu juga. Eksekutif ya. Nah, sumpah itulah yang membuat fungsi kita mesti maksimal secara pengontrolan. Karena semua anggaran itu adanya di eksekutif. Iya. Pendapatan hasil daerah kita yang bersumber dari 4 sektor pendapatan sudah cukup lebih baik dibandingin tahun 2021. Harapan kita ini bisa konsisten dan kontinu sampai dengan 31 Desember 2022, sehingga apa yang menjadi target pendapatan dalam APBD, khususnya mungkin nanti APBD perubahan yang mungkin tidak lama lagi akan ditetapkan ya, Pak Ketua, mudah-mudahan bisa dapat kita capai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kalau pajak daerah memang pengampunya adalah Badan Pendapatan Daerah secara langsung. Sedangkan kalau sumber dari retribusi itu memang ada OPD. Tapi apa yang dilakukan oleh Bapenda 1 tahun terakhir ini tentunya kita tetap melakukan upaya. Karena memang dari sektor retribusi kita bukan melihat nilai yang mungkin dalam komposisi anggaran retribusi memang menyumbang persentasenya tidak terlalu besar, memang hanya sekian persen. Tapi walaupun kecil tetap itu adalah sebuah potensi yang harus tetap kita lakukan upaya-upaya optimalisasi. Si aplikasi ini baru setahun ini mulai dijalankan. Jadi kita perlu juga ini untuk Bapeda, selain memang aplikasinya nanti kita buat lebih mudah, perlu juga adanya bimbingan-bimbingan yang dilakukan ke masyarakat. Seperti pelatihan gitu mungkin. Iya, pelatihan-pelatihan. Nggak perlu masyarakat langsung yang dilatih. Kita minta Bapeda juga khusus kepala-kepala kakamnya, kepala kampung. Nah, itu yang akan menghikmahkan mereka lebih nyaman untuk membayar pajak ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, senang sekali saya Novi Balga bisa hadir lagi untuk Anda dalam program kita Parlamentaria. Selama 1 jam ke depan kita akan bersama. Tema kita pada hari ini adalah dukungan DPRD Lampung terhadap optimalisasi pendapatan daerah, di mana program ini merupakan kerjasama DPRD Provinsi Lampung dengan Rilis IDTV. Sudah hadir bersama saya, akan saya perkenalkan satu persatu dari 3 narasumber kita. Yang paling ujung ada Bang Hanifal. Beliau adalah Sekretaris Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung. Terima kasih sudah hadir, Bang. Yang di tengah berbaju hijau itu ada Bang Ikhwan Fadil Ibrahim. Beliau adalah Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung. Terima kasih. Assalamualaikum pemirsa. Waalaikumsalam. Dan di sebelah kanan saya berbatik ini ada Bang John Nofri, Sekretaris Bapenda Provinsi Lampung. Nah, kita langsung ngobrol aja nih, manfaatkan waktu yang cukup singkat. Bang John Nofri dulu deh. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Bapenda yang terkait dengan optimalisasi pendapatan daerah, itu hal apa saja yang dilakukan dari Bapenda sendiri, Bang? Iya, makasih Mbak Nopi. Mungkin langsung saja pada kesempatan ini kami Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung sebagai pengampu pendapatan daerah, khususnya dalam mendukung visi dan misi Bapak Gubernur, kita mengemban amanah di misi kedua. Misi kedua, di mana Badan Pendapatan Daerah memiliki indikator kinerja utama. Yang pertama adalah peningkatan pendapatan asli daerah, dan yang kedua adalah peningkatan kepuasan masyarakat dalam menerima layanan pajak daerah. Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan amanah undang-undang, kita mengelola pendapatan yang khusus dikelola langsung oleh Badan Pendapatan Daerah adalah dari sektor pajak daerah. Sedangkan kalau bicara pendapatan asli daerah itu bersumber dari beberapa sumber pendapatan. Selain pajak daerah, dia ada retribusi daerah. Yang kedua adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan yang terakhir adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Nah, di mana kalau pajak daerah memang pengampunya Badan Pendapatan Mbak Nopi langsung. Jadi di bawah kendali Badan Pendapatan Daerah, Pak Ketua Komisi dan ini Pak Bung Hanifal. Sedangkan kalau untuk dari sektor retribusi daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, itu ada OPD pengampu. Kita Badan Pendapatan Daerah
selaku koordinator, mengkoordinir dari rekan-rekan OPD dalam penetapan target sampai dengan capaian realisasi. Jadi memang pendapatan asli daerah itu bukan menjadi tugas Bapenda semata. Itu harus ada support dan dukungan dari OPD-OPD lain dan tentunya dari mitra kerja kami, Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung. Sampai di situ dulu Bang John. Saya mau ke Bang Hanifal dulu, Bang Hanifal. Ada sedikit tanggapan Abang tentang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bang John Nofri tadi terkait dengan retribusi dan hal lain-lain. Tadi itu seperti apa pengawasan dari DPRD Lampung sendiri, khususnya Komisi 3? Ya seperti telah diutarakan oleh Bung John Nofri tadi, sebagai lembaga politik, anggota DPRD itu memiliki legitimasi untuk memberikan dukungan terhadap kebijakan eksekutif yang pro rakyat. Salah satunya yaitu mengoptimalisasikan pendapatan daerah. Apa yang telah disampaikan Bung John Nofri tadi memang sudah sesuai. Kami sebagai anggota DPRD memberikan full apapun program-program yang telah direncanakan oleh Bapenda. Seperti untuk kita juga sering melakukan hearing dengan pihak Bapenda, terutama kita ingin menggali potensi-potensi PAD yang lain, terutama retribusi yang dimana selain pihak Bapenda kan sebagai ininya saja koordinatornya saja, tapi kan tetap harus kita awasi. Seperti mau pembahasan APBD murni ini, kita sebelumnya telah melakukan rapat dengan pihak Bapenda untuk mengetahui berapa sih target-target dari pendapatan asli daerah melalui OPD tersebut. Misalkan salah satunya lah, saya ambil contoh misalkan di Dinas Pertanian, pendapatan asli daerah mereka itu misalkan 5M dalam 1 tahun. Tapi setelah kita berbicara, kita melakukan penggalian potensi lagi, itu bisa menjadi 7M. Tapi kita harus mendengarkan juga kemampuan dari pihak OPD terkait itu. Jadinya tetap kita melakukan pengawasan dan memberikan support kepada pihak Bapenda untuk melakukan optimalisasi penggalian pendapatan daerah, asli daerah. Bang Fadil, ada yang mau ditambahkan terkait dengan pengawasan DPRD sendiri? Kan sudah jelas, legislatif ini fungsinya satu kontrol, satu anggaran, kedua legislasi. Nah, sebenarnya eksekusinya sebenarnya ada di eksekutif, di OPD-nya di OPD, termasuk secara keseluruhan di pemerintahan di gubernur. Tapi gubernur kan terbagi, ada dinas-dinas segala macam. Fungsi DPR ini sudah jelas. Jadi setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan OPD, kontrolnya ada di DPR. Jadi makanya kita kadang-kadang mereka mengusulkan perda. Karena perda ini wajib menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, gubernur, bupati, wali kota itu membuat raperda yang nantinya sama-sama akan dibahas dengan legislatif menjadi raperda. Itulah patokannya. Jadi semua nanti diatur oleh perda-perda. Mungkin salah satu Bapeda ini sudah banyak perda-perda yang memang kita rumuskan secara bersama-sama, Mbak Novi. Rasa saya simpel-simpel aja di pemerintahan ini. Eksekusi ada di eksekutif, legislatif sebagai pengawasan, kan begitu. Jadi semua yang berjalan ada yang kontrol. Saya rasa itu. Jadi kalau menyimpang ada yang negur gitu ya. Iya, dan kewajiban kita karena kita di DPR ini kan disumpah menjadi DPR ini kan disumpah. Pak John mungkin begitu juga, eksekutif ya. Nah, sumpah itulah yang membuat fungsi kita mesti maksimal secara pengontrolan. Karena semua anggaran itu adanya di eksekutif. Jadi itu Mbak Novi Balga ya. Siap. Tapi sejauh ini Bang, realisasi dari yang dilakukan oleh pihak OPD dalam hal ini Bapenda sendiri setelah diawasi oleh legislatif, apa bisa disampaikan nggak untuk tahun ini setidaknya sampai di Agustus 2022? Ya, tentunya dalam evaluasi suatu program kegiatan itu berproses ya Mbak Novi ya. Khusus terkait masalah pendapatan asli daerah, sebetulnya 5 tahun terakhir pemerintah Provinsi Lampung bersama-sama DPRD, khususnya kami mitra Komisi 3, pertumbuhan pendapatan asli daerah itu sudah cukup signifikan baik.
rata-rata di 5 tahun terakhir itu 5 tahun sebesar terakhir, 6,8%. Memang kita ada grafik yang sedikit menurun yaitu di tahun 2020 saat kita kena COVID pertama kali di bulan Maret sampai dengan Desember, memang pendapatan asli daerah kita terkena dampak, tapi alhamdulillah di 2021 sampai dengan di 2022 berjalan Agustus ini, apa yang menjadi target yang telah ditetapkan bersama dalam APBD tahun 2021 ataupun 2022 ini saat ini sudah berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, di mana sampai dengan posisi Agustus kita sudah capaian pendapatan asli daerah sendiri sudah hampir 66%. Mudah-mudahan di September ini sampai dengan TW3 kita bisa mencapai target 70-75% seperti apa yang telah ditetapkan. Kalau berdasarkan pada tahun yang lalu, itu bagaimana realisasinya? Yes to yes, dari posisi Agustus tahun 2021 ke Agustus 2022 ada pertumbuhan yang sedikit memberi harapan bagi kita bahwa betul-betul memang pandemi COVID ini sudah mulai babak baru, yaitu babak pemulihan dan memang percepatan akselerasi pendapatan. Alhamdulillah secara umum pendapatan asli daerah kita yang bersumber dari 4 sektor pendapatan sudah cukup lebih baik dibandingin tahun 2021. Harapan kita ini bisa konsisten dan kontinu sampai dengan 31 Desember 2022 sehingga apa yang menjadi target pendapatan dalam APBD, khususnya mungkin nanti APBD perubahan yang mungkin tidak lama lagi akan ditetapkan ya Pak Ketua, mudah-mudahan bisa dapat kita capai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kalau untuk kendala sendiri, pajak retribusi dan lain-lain adanya di mana? Ya tentunya kalau kita bicara kendala dari semua sektor pendapatan pasti ada kendala. Dari pajak daerah itu kan bersumber dari 5 jenis pajak, mulai dari PKB mungkin yang kemarin dibahas, BBNKB, ada pajak bahan bakar, ada pajak rokok dan pajak air permukaan. Sedangkan dari sektor retribusi ada retribusi jasa usaha, ada retribusi jasa perizinan tertentu dan retribusi jasa perizinan lainnya. Kalau lain-lain pengelolaan daerah yang dipisahkan itu rata-rata bersumber dari dividen di mana pemerintah daerah provinsi melakukan penyertaan modal. Dan yang terakhir mungkin dari lain-lain pendapatan daerah yang sah, salah satu aspek yang paling besar adalah mungkin masalah pengelolaan aset waidadi, aset lahan. Jadi memang di luar pajak daerah kita sekarang lagi kenceng bener masalah PI, Mbak Nopi. Participation interest, di mana kita di Kabupaten Lampung Timur kita punya wilayah yang ada potensi minyak yang saat ini sudah dilakukan eksplorasi oleh pihak Pertamina. Ya mudah-mudahan leading sektor dalam hal ini dinas terkait dan badan usaha milik daerah sedang melakukan upaya-upaya langkah yang tentunya juga di bawah pengawasan dari teman-teman DPRD. Mudah-mudahan di tahun 2022 capaian dari target yang telah ditetapkan dalam APBD dapat tercapai karena targetnya lumayan. Dari PI kita hampir 200-an miliar. Mudah-mudahan ini salah satu potensi baru yang memang bisa kita realisasikan sampai dengan akhir tahun 2022. Mau ke Bang Hanifal, Bang. Hal apa yang mau ditekankan dari pihak legislatif sendiri terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Bapenda terkait pajak retribusi dan lain-lain? Ya, kita berharap pihak Bapenda ini dapat lebih giat lagi lah untuk mengusahakan program-program yang telah diluncurkan seperti yang sempat kita bahas kemarin kan banyak sekali sih program-program dari Pak Gubernur yang mempermudah masyarakat khususnya untuk membayar pajak kendaraan bermotor mereka. Ada program-program L-Smart, kemudian SAMDes. Setiap kampung-kampung sekarang sudah ada BUMDes yang untuk membayar BUMDes yang untuk membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga inilah salah satu kontribusi baik dari kontribusi Dewan dan pihak eksekutif yang menciptakan program-program tersebut sehingga mempermudah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Banyak sih sebenarnya tugasnya yang harus ditekankan sebetulnya ya. Iya, betul. Kendalanya kemarin pada saat kita ngobrol tentang pajak, PKB, BBNKB dan lain-lain itu kesadaran masyarakat yang masih kurang gitu kan. Sudah diingatkan tapi ada program baru yang WA reminder untuk mengingatkan pada saatnya harus bayar pajak nih 30 hari sebelum waktunya udah diingatkan. Kalau untuk retribusi sendiri apa upaya terobosan yang ada?
Terima kasih Mbak. Itu yang mungkin disampaikan kemarin, kalau pajak daerah memang pengampunya adalah Badan Pendapatan Daerah secara langsung. Sedangkan kalau sumber dari retribusi itu memang ada OPD. Tapi apa yang dilakukan oleh Bapenda 1 tahun terakhir ini tentunya kita tetap melakukan upaya. Karena memang dari sektor retribusi kita bukan melihat nilai yang mungkin dalam komposisi anggaran retribusi memang menyumbang persentasenya tidak terlalu besar, memang hanya sekian persen. Tapi walaupun kecil tetap itu adalah sebuah potensi yang harus tetap kita lakukan upaya-upaya optimalisasi. Saat ini yang kita lakukan dari sisi perencanaan penganggaran, Mbak Novi, kita kemarin evaluasi di tahun 2021 melalui Pak Sekda, kita memberikan teguran kepada OPD-OPD, baik OPD pengelola retribusi yang capaiannya lebih dari 110% ataupun capainya tidak mencapai 90%. Kita kasih margin plus minus 10%. Kenapa? OPD tidak bisa berbangga hati jika capaian realisasi retribusinya ternyata 150. Berarti apa? Berarti kan dari sisi perencanaan penganggarannya kemarin belum disusun secara valid, secara potensi yang betul-betul terukur dan ada. Maka capaiannya bisa melonjak, kecuali memang ada hal-hal yang mungkin tidak bisa dijabarkan saat kita melakukan penyusunan. Demikian juga bagi OPD yang capaiannya hanya 80%. Kita juga berikan teguran. Kenapa capaian Anda sampai di sini? Apakah memang penetapan potensi pendapatan itu kita terlalu terlalu optimis, atau memang sebetulnya perlu upaya-upaya, perlu dorongan-dorongan OPD-OPD tersebut untuk menggali lebih dalam lagi. Jadi kita tidak hanya pasif, tapi kita jemput bola. Tapi menggali lebih dalam lagi, hal apa yang dilakukan misalnya? Nah, kita kan namanya untuk pengelolaan pajak dan retribusi kan kita ada upaya intensifikasi, ada ekstensifikasi. Intensifikasi berarti apa? Sumber pendapatan yang sudah ada. Ini yang coba kita gali kembali, kita maksimalkan. Yang tidak ada sepanjang dia sesuai dengan ketentuan, coba kita rambah ke sana. Dan tentunya satu yang kita coba support OPD-OPD adalah transaksi non tunai, Pak. Karena harapan kita dengan transaksi non tunai, yaitu di mana memang elektronifikasi transaksi pemerintah daerah itu sangat memang dianjurkan dan memang diarahkan untuk beberapa tahun terakhir, sehingga mungkin lus-lus kebocoran-kebocoran pendapatan itu bisa diminimalisir. Jadi transaksi non tunai itulah yang kita harapkan, apalagi Bank Lampung semalam kalau tidak salah sudah meluncing pembayaran melalui KRIS. Harapan kita ini dapat support dan dukungan dari semua pihak, sehingga teman-teman baik pajak ataupun retribusi tidak perlu susah-susah untuk membayar pajak. Tinggal barcode, tinggal kita punya mobile banking, mobile banking Bank Lampung, ataupun kita punya mobile banking Bank Himbara ya, Bank Negara, tinggal tap. Yang penting ada saldonya, tapi kalau nggak ada saldonya ya nggak bisa lanjut transaksinya. Jadi tentu kendala dan upaya itu terus kita lakukan, tindak lanjut. Kita selalu bersinergi juga dengan Komisi 3, kita sering RDP, apa saran masukan, seperti program-program terkait pajak. Ya, kita memang mendekatkan pelayanan pajak khususnya itu mendekatkan ke masyarakat, karena jangan sampai masyarakat enggan bayar karena apa? Rupanya tempat-tempat bayarnya jauh, ribet, butuh waktu, butuh ongkos, butuh biaya tambahan di luar yang pajak yang mereka bayarkan. Artinya dari pemerintah sendiri sudah memberikan kemudahan sih kepada masyarakat dengan berbagai aplikasi-aplikasi berbasis elektronik tadi digital itu. Digital. Bang Fadil, tanggapannya Bang, sejauh ini kan masyarakat berarti mereka harus punya kemampuan atau kebisaan untuk mengendalikan atau memakai aplikasi-aplikasi digital itu, Bang. Tanggapannya dengan adanya banyak aplikasi yang diluncurkan dari Bapenda sendiri, Bang? Karena kita pernah memang kita panggil RDP waktu itu, Pak Kabanya langsung hadir. Memang aplikasi-aplikasi ini baru setahun ini mulai dijalankan. Jadi kita perlu juga ini untuk Bapeda, selain memang aplikasinya nanti kita buat lebih mudah, perlu juga adanya bimbingan-bimbingan yang dilakukan ke masyarakat. Seperti pelatihan gitu mungkin. Iya, pelatihan-pelatihan. Nggak perlu masyarakat langsung yang dilatih. Kita minta Bapenda juga khusus kepala-kepala kakapnya, kepala kampung. Nah, itu yang akan menghikmahkan mereka lebih nyaman untuk membayar pajak ke depan. Karena kendala pajak ini, Mbak Novi dan ini juga Sekretaris Bapenda, kadang-kadang kendalanya bukan di masyarakat. Masyarakat ingin bayar pajak, tapi agak pusing membayarnya bagaimana, dan petugasnya di lapangan nggak siap. Nah, ini program-program yang dilakukan oleh Bapeda ini sangat baik. Tapi perlu juga nanti disosialisasikan ke masyarakat, khususnya mungkin bisa saja dari nanti kegiatannya bukan di Bapeda tapi di OPD lain, tapi tujuannya menghimbau
masyarakat ini senang untuk membayar pajak, termasuk pajak kendaraan. Karena pajak kendaraan ini kadang-kadang masyarakat sudah punya duit, ngebayarnya kadang-kadang waktunya ke Samsat, mereka ada yang 3-4 jam tutup. Membayarkan harus antri dan lain-lain, Iya, jadi tutup. males ya. Akhirnya pulang lagi. Akhirnya bukan karena kemampuan mereka nggak bisa bayar pajak, kesiapan dari instansinya nggak siap untuk. Tapi saya rasa program-program yang sudah dilakukan oleh Bapeda mulai mengarah ke sana, Mbak Novi. Insya Allah dengan program itu saya sangat yakin pajak kita setiap tahun akan meningkat secara signifikan. Amin. Kita break dulu ya, Bang Abang. Silakan. Pemirsa, kita break dulu, nanti kita akan lanjutkan kembali bincang kita dengan tema dukungan DPRD Lampung terhadap optimalisasi pendapatan daerah, dan kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Kita ada 41 unit gerai layanan. 41 unit gerai. Ada 15 UPTD, ada mobil Samsat keliling kita ada 17 unit, ada UPC 2 unit, terus ada BUMDes 2 unit, terus ada Samsat Mall, ada 4. Itu pilihan bagi wajib pajak yang ingin membayar langsung. Jadi dia tidak perlu ribet-ribet dengan gadget, tidak perlu ya harus paham digital. Itu yang pertama, itu bisa dilakukan. Banyak sekali memang program-program yang sudah diluncurkan oleh mereka, tinggal sebagian juga sudah go berjalan. Tapi tolak ukurnya berhasilnya tidak pendapatan itu signifikan tidak pajak itu ke depan. Jadi kalau kita pun, tapi rasa saya memang Pak John Opri sampaikan dengan kabar, ini perlu sekali juga yang masif. Selain di pasar, di mana itu tidak berhenti dan tidak putus. Jadi masyarakat itu terus setiap hari itu selalu didengungkan pajak manfaatnya bagi kita semua. Nah, tolak ukur kata saya ini yang kita bicarakan hari ini, tolak ukurnya tahun depan. Tapi itu akan percuma juga kalau tidak ada anggarannya. Betul. Maka kami selaku mitra dari Komisi 3 ini membackup habislah apa yang diinginkan oleh pihak Bapenda untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kita support habis. Ini punya program Salam nih, perlu anggaran berapa? Kita berikan. Selama itu memang untuk memudahkan masyarakat ya? Oh iya, ya? pasti kita berikan dukungan full untuk ke pihak Bapenda untuk memberikan support sehingga kegiatan-kegiatan mereka ini tidak terhambat dengan adanya anggaran yang tidak tercapai. Karena kita nggak boleh pajak ini lewat primadona saja, sedangkan banyak pilihan-pilihan pajak di Provinsi Lampung ini yang bisa menghasilkan anggaran. Tapi kadang-kadang kita ini namanya orang Lampung juga, mungkin seluruh Indonesia mesti agak dipaksa, baru semangatnya akan tumbuh. Itu saya hanya menambahkan, Bu Novi, tidak bisa hanya sekali dua kali mengingatkan, tapi memang mesti berkali-kali. Ini kita bukan penegakan hukum sih Mbak Novi. Jadi mungkin informasinya saat kita melakukan giat, di situ kita siapkan mobil samling bagi masyarakat yang memang membawa uang. Dalam artian hari itu dia membawa uang dan kendaraannya mati pajak, dia bisa melakukan pembayaran. Tapi yang jika tidak, namanya kita menghimbau mereka, kita minta ya istilahnya pernyataan lah bahwa bersedia akan membayar nanti ke depannya. Itulah upaya-upaya nyata yang kita lakukan dalam peningkatan pajak daerah khususnya dari PKB. Pemirsa, terima kasih. Kita akan lanjutkan kembali obrolan kita dalam sesi kedua, masih tentang dukungan DPRD Lampung terhadap optimalisasi pendapatan daerah. Oh ya, saat ini kami berada di Radisson Hotel yang beralamat di Jalan Sultan Agung. Nah, buat abang-abang nih ada titipan yang mau suruh icip-icip nih buat kita nih. Ini ada paket makan namanya isinya ada coklat brownies, nih coklat brownies ya. Coklat dan strawberry makaron, itu yang warna merah. Shrimp saus udang ya. Ini yang tengah sate lilit ayam. Itu yang di dalam gelas kecil, dan mini fruit tart. Kita cobain yuk. Ayo. Ayo, Pak. Biar kita pengen tahu nih rasanya seperti apa. Silakan. Yang ini aja lah. Apa ini Mbak namanya Mbak Novi? Itu mini fruit tart. Silakan Bang John. Bang Adil mau pilih yang mana? Saya yang ini. Saya ngikut kayaknya sama. Saya ngikut seleranya sama ini aja. Pak Ketua. Enggak nih. Karena mungkin ada buahannya ya. Oh gitu ya? Karena ada buahnya ya?
Oh, enak banget nih coklat browniesnya. Ini Muslim ini ini. UMKM kita ya. Punya hotel. Oh, Punya hotel bang. Sepertinya punya hotel sini. Nah ini satu paket ini isinya ada berapa item? 5 ya? 5 item. 5 item. Harganya 95.000. Jadi 95.000 dapat 5 item ini. Masih Gimana? ekonomis ya. Ah, ininya udangnya gimana? Enak? Enak. Udangnya Bang kerasa. Bang Fadil, Renyah ya, udangnya? Pak Ketua. Renyah ya? Pakai nasi enak? Dia mesti pakai nasi makan yang kayak gini. Nasi ya. Kalau Bang Hanifal, gimana tuh rasanya Aduh, tadi? Segar. Segar ya, karena ada buahnya. buahnya ya. Ya, ini recommended sih. Jadi buat kita semua yang pengen coba-coba makanan yang ada di Radisson Hotel nih, ada salah satunya yang recommended yang bisa kita pesan dan dinikmati. Oke. Dan ini Bu Nopi, saya Iya. keliling, ini mungkin salah satu cemilan yang terbaik nih di Bandar Lampung. Oh gitu ya? Iya. Wah, luar biasa nih. Kalau udah ketua komisi yang ngomong itu berarti recommended sekali. Mau datang lagi ke sini dong kita. Karena kan ada pepatah, lidah kan nggak bisa bohong. Iya, betul. Sambil ngopi gitu. Sambil ngopi ya. Kita berada di lantai 5, di mana lantai 5 ini adalah isinya ballroom sama kolam renang. Jadi pas banget sih kalau kita menikmati makanan seperti ini ya. Kita lanjut kembali lah ngobrolnya ya. Ya. Kita habisin nanti setelah talkshow-nya selesai ya. Nah, Bang John, tadi disampaikan oleh Ketua Komisi terkait dengan program-program yang dilakukan Bapenda terhadap masyarakat supaya mereka tidak gaptek, supaya mereka tidak merasa disulitkan pada saat mereka mau membayar pajak. Adakah program-program yang dilakukan yang terkait dengan pelatihan, workshop dan lain-lain Ya. kepada masyarakat? Ya, terima kasih Mbak Nopi. Yang tentunya kita Badan Pendapatan khususnya pajak daerah berarti ya kita bicarakan bahwa pelayanan yang kita berikan kita memang sudah memberikan pilihan Mbak Nopi. Oke, yang pertama mungkin pembayaran pajak secara konservatif dalam artian mendatangi. Nah, kita Bapenda, gitu ya? kita bukan wajib pajak yang mendatangi kantor. Dalam ya, artian oke. kita ada 41 unit gerai layanan. 41 unit gerai. Ada 15 UPTD, ada mobil samsat keliling kita ada 17 unit, ada UPC 2 unit, terus ada BUMDes 2 unit, terus ada samsat mall. Ada 4. Itu pilihan bagi wajib pajak yang ingin membayar langsung. Jadi dia tidak perlu ribet-ribet dengan gadget, tidak perlu ya harus paham digital. Itu yang pertama, itu bisa dilakukan. Nah, memang mungkin bagi tempat-tempat tertentu di kabupaten mungkin jangkauannya jauh. Nah, kita berikan pilihan kedua. Kita memiliki pilihan kedua yaitu ada e-salam. E-salam. Di mana e-Samsat Lampung, di mana kita bisa membayar secara online. Ini sama dengan program dari Korlantas Polri yaitu Signal. Nah, itu kita bisa lakukan di rumah dengan menggunakan gadget. Tentunya ini bagi masyarakat yang melek teknologi sasarannya. Dan kita di masyarakat pedesaan sesuai dengan program Pak Gubernur terkait masalah Smart Village, salah satu kontennya adalah pembayaran pajak kendaraan melalui BUMDes. Nah, BUMDes ini di mana petugas BUMDes itu kita latih. Petugas BUMDes itu dilatih oleh tim IT Bapenda dan tim IT Bank Lampung sehingga mereka bisa membantu wajib pajak. Jadi wajib pajak tidak perlu ngapa-ngapain, dia cukup datang bawa STNK dan bawa KTP dengan bawa dananya nilainya berapa, dia langsung bisa melalui BUMDes. Jadi sebenarnya pemilihan-pemilihan itu sudah ada. Nah, kita Bapenda memang melakukan upaya-upaya sosialisasi. Jadi bukan kepada masyarakat untuk cara pembayaran, tapi kita memberikan pilihan membayar. Kalau mau datang langsung ada 41 counter yang siap melayani selama jam kerja. Terus kalau kita mengerti digital, kita memiliki mobile banking, kita punya ATM, kita bisa menggunakan e-salam dan e-signal. Tapi jika kita memang tidak bisa, kan kita ngambil jarak yang dekat, kita punya e-samdes melalui BUMDes. Jadi itulah pilihan-pilihan bagi masyarakat. Kita terkait kanal-kanal pembayaran, kita sudah sosialisasi secara masif dari awal tahun. Yang pertama kita melalui baliho-baliho di beberapa titik kabupaten ada. Terus kita juga melalui penyebaran leaflet kita, sasaran kita adalah pusat-pusat keramaian. Tim-tim kita dari bidang pajak itu turun, Pak Ketua, turun ke pasar-pasar, pasar Kalirejo, di ruang-ruang publik, bahkan kalau di Bandar Lampung ada Pasar Gintung, bahkan mungkin di mall juga sekali dua sudah pernah kita lakukan sosialisasi. Terus yang ketiga kita juga menggunakan radio, menggunakan radio bahwa menyampaikan bahwa pembayaran pajak kendaraan ini lebih mudah dengan ini
penting ini. Selanjutnya kita juga melalui spanduk-spanduk, kita saat ini sudah mencoba melakukan pendekatan dengan pihak Pertamina. Kita saat ini yang baru disetujui adalah pemasangan spanduk-spanduk di setiap SPBU. Oh, ya. Harapan kita ke Spanduk depan, itu berisikan ya, ini apa? Misalnya kalimatnya pembayaran pajak, himbauan membayar himbauan, pajak, dan di situ oke. kanal-kanal, dan kita ada web Bapenda Lampung.co.id, di mana semua informasi terkait pajak ada di situ. Ada di situ, tinggal satu klik bisa semua, mulai dari lokasi BUMDes, tempat pembayaran yang 41 counter tadi saya bilang, di mana saja itu ada semua di situ. Selain itu, kita lagi harapkan saat ini bisa melalui pengeras suara, karena di SPBU itu ada pengeras suara, tapi kita belum bisa, kita belum lagi ya kalau coba itu ya? nanti pendekatkan dengan manajemen Pertamina. Yang saat ini kita sudah coba juga inisiasi di lampu merah, Oh, ya. himbauan pembayaran Sudah ya. pajak secara umum, khususnya di Kota Bandar Lampung. Nanti mungkin dalam waktu dekat himbauan pajak kita juga kita coba menggait XX1. Kita lagi coba, iya. karena saat kita menonton Jadi pas film, nonton ada iklannya ya? kan sebelum film mulai biasanya ada iklan kan, layanan masyarakat. iklan layanan masyarakat. Kita lagi coba melakukan pendekatan. Ini juga berkat support dan masukan dari teman-teman Komisi 3. Kita selalu melakukan sosialisasi, karena apa? Tidak ada guna inovasi yang kita lakukan jika masyarakat tidak tahu. betul, Tapi tidak memang tahu, tidak betul kata memanfaatkan. Pak Ketua tadi, kita juga BUMDes, kita sudah koordinasi aktif dengan pemerintah kabupaten. Kita sudah koordinasi aktif dengan pemerintah kabupaten, kita melibatkan kepala desa, kita melibatkan camat, aparatur di tingkat kecamatan sampai desa untuk ikut mengawal BUMDes tersebut. Jadi harapan kita saat mereka melakukan pungutan pajak PBB ya, bangunan, mereka juga ikut menghimbau pembayaran pajak kendaraan bermotor. Oh, begitu. Jadi selalu sosialisasi selalu kita masifkan, Sudah Mbak nggak Nopi. kurang-kurang sih upaya Ya. dilakukan ya sebagai sosialisasi. Minta tanggapannya dari Bang Saya Rizal. tambahkan Oh ini, boleh, silakan saya. Ketua. Jadi begini, tolak ukur kerja ini kan saya rasa kita memang, Bapeda ini memang mitranya Komisi 3. Iya. Banyak sekali memang program-program yang sudah diluncurkan oleh mereka, tinggal sebagian juga sudah go berjalan. Iya. Tapi tolak ukurnya berhasilnya tidak, pendapatan itu signifikan tidak pajak Iya. itu ke depan. Oke. Jadi kalau kita pun, tapi rasa saya memang Pak John Opri sampaikan dengan kabar, ini perlu sekali juga yang masif. Selain di pasar, di mana, itu tidak berhenti dan Iya. tidak putus. Jadi masyarakat itu Terus setiap menerus hari mereka itu ya? selalu didengungkan pajak manfaatnya bagi kita semua. Nah, tolak ukur kata saya, ini yang kita bicarakan hari ini, tolak ukurnya tahun depan. Iya. Benar nggak yang dikatakan Capaian. kita sama-sama di sini, signifikan nggak pajak Iya. itu? Jadi tolak ukurnya itu mungkin nanti kita jadi evaluasi juga. Kita secara kelembagaan mungkin, karena kita memang biasa yang RDP per triwulan. Iya, iya. Nanti kita juga dari pengawasan di DPR, kontrolnya kita bukan Iya. IPAL, nanti mungkin triwulan awal, mungkin bulan Januari, bulan 4 sudah kita RDP. Sejauh mana langkah-langkah Iya, yang iya. sudah dijalankan oleh Bapeda ini signifikan Apa tidak? peningkatan Iya. pajaknya. Oke. Kalau nggak, kita cuma cerita bohong juga di sini. Iya. Iya, Bu iya. Nopi, saya rasa itu Betul, hanya menambahkan baik, iya, ya. Bang. Terima kasih. Kalau Bang Ya. Rizal tambahannya? Ya, telah disampaikan oleh Bung Nopri tadi, kan sudah banyak nih program-program dari Pak Bapenda yang untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Tapi itu akan percuma juga kalau tidak ada anggarannya. Betul. Maka kami selaku mitra dari Komisi 3 ini membackup habis lah apa yang diinginkan oleh pihak Bapenda untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kita support habis. Ini punya program Salam nih, perlu anggaran berapa? Kita berikan. Selama itu Kan- memang untuk memudahkan masyarakat Oh ya. iya, pasti kita berikan dukungan full untuk ke pihak Bapenda untuk memberikan support sehingga kegiatan-kegiatan mereka ini tidak terhambat dengan adanya anggaran yang tidak tercapai. Jangan cuma ide aja tapi nggak bisa realisasi. Iya, nggak ada betul. anggaran. Ya seperti mereka mau masuk ke X1, ini Iya. kan perlu anggarannya juga. Betul. Pembuatan backdrop ataupun ini kan perlu anggaran. Itu sudah dibahas atau gimana? Sudah teranggarkan, alhamdulillah. Udah, Sudah. ya, makanya kita bilang. Makanya bisa berjalan. Kami sebagai anggota DPR memberikan, khususnya di Komisi 3 ini, memberikan support habis Dukungan anggaran. ke pihak Bapenda. Bapenda. Oke. Karena mungkin saya juga bisa menambahkan apa yang dikatakan sama Pak Sekretaris Bung Hanifal. Dan kita juga setiap RDP, kita bukannya mencoret
anggaran yang diusulkan mereka. Kadang-kadang mereka mengusulkan anggaran, kita kontrol. Ini sepertinya ada yang kurang anggaran. Kenapa, Pak John? Pajak ini bukan dalam waktu yang pendek. Iya. Pajak ini untuk jangka waktu yang sangat panjang. Jadi, kalaupun anggaran awal itu bisa kita keluarkan besar, tapi kepentingan untuk ke depan bukan kepentingannya Pak Rinal saja, kepentingan gubernur-gubernur yang akan datang juga. Jadi secara jual beli untung rugi saja sebenarnya nggak ada masalah. Kita keluar 10 miliar tapi menghasilkan 500 miliar. Kita keluar 10 miliar untuk menghasilkan 1 triliun. Tapi kebijakan-kebijakan DPR ini sebagai pengontrol bukan hanya dilihat dari sisi itu, Pak John. Kita kepengen dalam jangka waktu 2-30 tahun ke depan, masyarakat Lampung ini membayar pajak itu sudah menjadi kebutuhan. Nggak usah diingatkan lagi gitu ya. Kesadaran. Iya, kesadaran. Itulah perlunya anggaran. Ingat waktu zamannya sebelum Pak Kaban, yang sekarang dulu kita anjurkan untuk memperbaiki semua samsat yang ada di kabupaten. Dalam hal apa nih Bang perbaikannya? Sarprasnya, Secara SDM-nya. sarananya, secara administrasi, secara teknologinya. Lengkap. Karena waktu itu kita turun keliling waktu periode yang dulu ya 2014 itu nggak signifikan untuk kegiatan penampung duit, tapi kantornya aja nggak memadai. Administrasinya tidak memadai. Dengan langkah waktu itu kita bekerja sama dengan Bapeda, akhirnya dalam waktu setahun kita ada peningkatan pajak sampai 500 miliar waktu itu, hal yang luar biasa. Kita juga pernah Pak John Nopri mengumpulkan semua penghasil PAD perizinan. Dengan kita kumpulkan waktu itu didampingi oleh Bapeda sebagai koordinator mencatat. Nah, pressure mereka mengajukan cuma cukup 3 miliar. Kita hitung masih ada potensi. Dengan tenaga ahli potensinya nggak 3 miliar, malah 7 miliar. Jadi akhirnya kita ambil jalan tengah, kita naikkan menjadi 5 miliar. Toh tercapai juga kalau kita paksa. Juga ya? Nah, hal-hal itu ke depan mungkin Bung Hanifal akan kita paksakan juga. Karena kita nggak boleh pajak ini lewat primadona saja. Sedangkan banyak pilihan-pilihan pajak di Provinsi Lampung ini yang bisa menghasilkan anggaran. Tapi kadang-kadang kita ini namanya orang Lampung juga, mungkin seluruh Indonesia mesti agak dipaksa. Baru semangatnya akan tumbuh. Itu saya hanya menambahkan, Bu Novi, tidak bisa hanya sekali 2 kali mengingatkan, tapi memang mesti berkali-kali itu unsur paksaannya seperti itu ya. Bang Hanifal ada lagi yang mau ditambahkan? Ya cukup. Cukup ya. Bang Nofri, Bang John Nofri, tadi yang disampaikan oleh Ketua itu bagaimana? Apakah memang itu juga memang benar-benar dilakukan secara maksimal oleh Bapenda sendiri terkait dengan itu supaya bisa realisasi? Membaca potensi-potensi ternyata itu gimana tuh? Ya seperti yang disampaikan tadi kata Pak Ketua dan Pak Sekretaris Komisi, Mbak Nopi, tidak ada gunanya kita berbuih program segala macam tapi kita hasilnya tidak. Nah, kita ambil barometer 2020 dengan 2021. Di sini aksi nyata kita ternyata walaupun proses recovery karena pandemi Covid, kita capaian pendapatan asli daerah itu sudah sampai dengan 100,2 sekian persen di situ. Nah, khusus di pajak daerah itu pun kita capaiannya sudah hampir dibandingkan yes to yes tahun Desember tahun 2020 itu ada selisih sekitar 400-an miliar. Itulah upaya-upaya yang kita lakukan untuk peningkatan pajak daerah. Yang tentunya support dan dukungan memang tetap kami butuhkan untuk pelaksanaan tugas ke depan. Ya seperti apa kita bilang saat ini Bapenda lagi mempersiapkan dengan mitra kita dalam hal ini pihak kepolisian selaku koordinator Samsat dan Jasara Harja. Mungkin dalam waktu dekat ini Pak Ketua, Pak Sekretaris, kita akan masif mensosialisasikan Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang LLAJ, di mana di situ ada pasal 74 ayat 2. Jika STNK-nya mati 2 tahun lanjutannya dia akan dihapus dari data regiden. Dianggap kendaraannya tidak legal untuk dioperasionalkan. Alhamdulillah pihak dari kepolisian sangat concern terhadap implementasi pasal tersebut, sehingga harapan kita secara tidak langsung dengan mungkin yaitu tadi masyarakat ini mungkin sedikit harus ada pressure dulu
ada penekanan, ada penegakan hukum, sehingga muncul kesadaran. Nah, harapan kita dengan masifnya sosialisasi tersebut nanti di media terakhir di 3 bulan terakhir tahun 2022 nanti akan terukur saat capaian kita nanti di 2022 akhir sampai dengan 2023. Karena apa? Memang kendaraan yang tidak membayar pajak kalau secara persentase nilainya masih cukup tinggi dibandingkan dengan kendaraan yang bayar pajak. Makanya alhamdulillah kita juga disupport oleh lalu lintas, kita sudah melakukan razia khusus di Kota Bandar Lampung. Sebagai informasi akan dilakukan razia tertib kendaraan itu sampai dengan bulan November. Kemungkinan besar itu seminggu 2 kali di hari Senin dan hari Kamis. Di titik-titik tertentu. Di titik-titik tertentu. Itu diinfokan nggak ke masyarakat? Terbuka kita bukan penegakan hukum sih Mbak Nopi. Jadi mungkin informasinya saat kita melakukan giat. Di situ kita siapkan mobil samling bagi masyarakat yang memang membawa uang. Dalam artian hari itu dia membawa uang dan kendaraannya mati pajak, dia bisa melakukan pembayaran. Tapi yang jika tidak, namanya kita menghimbau mereka, kita minta ya istilahnya pernyataan lah bahwa bersedia akan membayar nanti ke depannya. Itulah upaya-upaya nyata yang kita lakukan dalam peningkatan pajak daerah khususnya dari PKB, dan banyak upaya-upaya lain yang telah kita lakukan dan akan terus kita lakukan ke depan ya, apalagi saat ini mungkin nanti Pak Ketua kita akan di 2023 akan membahas turunan dari Undang-Undang 1 tentang hubungan keuangan pemerintahan pusat dan daerah. Karena terkait pajak daerah saat ini kita masih menggunakan Undang-Undang 28 tahun 2009, di mana di Undang-Undang 1 ini ada perubahan-perubahan pajak daerah. Harapan kita di akhir tahun ini peraturan pemerintahnya turun. Dan harapan kita lagi Undang-Undang tersebut bukan menurunkan pendapatan asli daerah khususnya provinsi, tapi justru bisa ikut menambah atau meningkatkan pajak daerah baik di tingkat provinsi ataupun di kabupaten kota. Nah, mungkin nanti akan kita lakukan pembahasan secara maraton dengan pihak DPRD untuk pembahasannya rancangan perdanya. Nanti mungkin karena amanah undang-undang itu di 1 Januari 2024 Undang-Undang 1 HKPD sudah harus diimplementasikan di seluruh Indonesia. Iya, betul. Tinggal pembahasannya dulu nih. Kita nunggu peraturan pemerintahnya turunannya, habis itu kita baru nyusun rancangan peraturan daerahnya. Kita break dulu ya. Ya pemirsa, kita sudah sampai di penghujung sesi kedua dan kami akan kembali lagi pada sesi ketiga. Tentu saja dengan tema yang sama, yaitu dukungan DPRD Lampung terhadap optimalisasi pendapatan daerah. Tetaplah bersama Parlamentaria, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Pengembangan yang kita lakukan pasti memang disupport dengan SDM yang ada. Di SDM-nya karena apa? Ya namanya era digital, tanpa tim IT mungkin kita tidak bisa juga mengembangkan. Nah, jadi memang untuk SDM walaupun memang tetap kita ada upaya-upaya untuk melakukan peningkatan, penyegaran di SDM, tapi yang saat ini sudah ada, kami kira sudah cukup juga mensupport pelaksanaan program-program dan kegiatan yang ada di Badan Pendapatan Daerah. Dengan adanya program-program ini kan kita melihat potensi pendapatannya semakin meningkat. Dan saya berkeyakinan gitu, apa target yang telah ditetapkan oleh DPRD mengenai pajak pendapatan daerah itu akan terlampaui. Amin. Sebagai masyarakat yang baik, kita harus taat pajak, khususnya pajak-pajak pribadi seperti pajak kendaraan bermotor dan lain-lain. Karena apa? Jadi masyarakat taat pajak ini adalah akan dirasakan kembali oleh masyarakat. Karena apa? Sumber pembangunan kita ya sumbernya salah satu dari pendapatan asli daerah dari pajak. Tingkat kesadaran ini kan karena perlu kita sosialisasikan, Mbak Nopi. Tidaknya tingkat kesadaran itu ada yang tingkat kesadarannya tinggi tapi mereka tidak mengetahui. Ada yang tingkat kesadarannya tinggi, contohnya waktu itu sebelum ada BUMDes, mereka bayar pajak 2-3 kali jalan ke kabupaten dengan jarak yang 2-3 jam.
akhirnya sampai di sana kapok bayar pajak, bukannya iya. tidak mau bayar pajak, kapok bayar pajak. Jadi langkah-langkah yang sudah diambil setahun terakhir ini dengan Bapeda yang sekarang, saya rasa sudah langkah-langkah yang sudah signifikan, tinggal kita buat masif. Nah, perlu kita juga sosialisasi, nggak ada henti-henti sosialisasi yang masif. Kita untuk Bapeda, karena Bapeda ini adalah khasnya Provinsi Lampung untuk pencari uangnya Provinsi Lampung, jadi jangan mudah berpuas diri. Dan inovasi-inovasi mesti selalu dilaksanakan. Bagaimana masyarakat Lampung ini mudah membayar pajak, karena makin besar pajak yang dihasilkan, makin cepat pembangunan di Provinsi Lampung ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap setia dalam Parlamentaria kerjasama Rilis IDTV dengan Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung. Tema kita masih tentang dukungan DPRD Lampung terhadap optimalisasi pendapatan daerah. Ya, tadi disampaikan pada saat break, Ketua Komisi bilang, ini udah nggak kurang-kurang, ini segala jimat udah dikeluarkan gitu ya, untuk memudahkan masyarakat dalam rangka mereka rajin membayar pajak. Tinggal kesadaran masyarakat lagi lain yang diminta. Nah, tapi ada hal lain, ketersediaan SDM sendiri dari OPD-nya sendiri, apakah meluncurkan aplikasi, SDM-nya juga siap gitu. Ketika masyarakat memang berbondong-bondong mereka melakukan aplikasi itu secara online, dari kitanya sendiri gimana? Kira-kira gimana Bang John? Ya, makasih Mbak Nopi. Kalau kita memang di Badan Pendapatan Daerah ada salah satu bidang, yaitu bidang PIP, pengembangan informasi pendapatan, atau kalau simpelnya kita sebut IT. Dan kita selalu bekerja sama dengan Bank Lampung, karena Bank Lampung adalah pemilik rekening kas umum daerah. Ya, alhamdulillah pengembangan yang kita lakukan pasti memang disupport dengan SDM yang ada. Di SDM-nya karena apa? Ya namanya era digital, tanpa tim IT mungkin kita tidak bisa juga mengembangkan. Nah, jadi memang untuk SDM, walaupun memang tetap kita ada upaya-upaya untuk melakukan peningkatan, penyegaran di SDM, tapi yang saat ini sudah ada, kami kira sudah cukup juga mensupport pelaksanaan program-program dan kegiatan yang ada di Badan Pendapatan Daerah. Jadi ya memang program-program secara umum yang mungkin yang telah saya sampaikan tadi, kita upaya-upaya yang kita lakukan, dan mungkin dalam waktu dekat ini kita akan menambah sekitar 111 BUMDes, Pak Ketua. 111 BUMDes ya, mungkin mudah-mudahan di bulan Oktober atau November ini kita lagi melakukan persiapan, sedang persiapan. Jadi dari 168 kalau ditambah 111 itu sudah 279. Berarti 279 tambah 41 gerai yang saya sampaikan tadi, sudah lumayan banyak kanal-kanal pembayaran yang bisa dilakukan. Dan memang harapan kita sih ke depan, kita lagi coba menggait dengan Bank Lampung itu toko-toko modern bisa melakukan pembayaran pajak itu melalui Indomaret, Alfamart, Camat, ataupun melalui e-commerce seperti Shopee, Tokopedia. Nah, ini harapan kita karena kita harus dapat dukungan dari Bank Lampung, Pak Ketua, karena karena Bank Lampung adalah rekening kas umum daerah kita di mereka. IT kami berkembang, Bank Lampung tidak support, tidak jalan. Begitupun sebaliknya. Pada saat RDP, Bank Lampung diundang juga? Jadi begini, Mbak Nopi, saya rasa Bank Lampung juga merupakan mitranya Komisi 3. Jadi rasa saya apa yang diusulkan nanti oleh Bapeda, kita kan bisa duduk bersama Bank Lampung. Kalau nggak Bank Lampung juga nanti ada catatan dari kami, Komisi 3. Kenapa tujuan yang baik nggak bisa kita dukung sama-sama? Kendalanya apa Bank Lampung, nanti kan tetap kita pecahkan secara bersama-sama. Rasa saya Lampung ini bukan hanya miliknya Bapeda, bukan hanya miliknya Bank Lampung, ya milik kita semua. Dan yang dicari sebanyak-banyaknya pendapatan juga bukan untuk kabannya Bapeda, kok untuk membangunnya wilayah Lampung. Jadi hal-hal yang baik itu rasa saya kalau kita pecahkan secara bersama-sama, enteng-enteng aja, Mbak Nopi. Duduk bareng dan satu misi. Ya, Bank Lampung juga sudah lumayan sekarang, Mbak Nopi. Dia sudah ada mobile banking. Mungkin kalau pemilik tabungan Bank Lampung sudah ada, sudah bisa mobile banking. Dia sudah ada kris, launchingnya sudah semalam. Ya, Bank Lampung kita tetap terus juga mempersiapkan era digital ini. Jadi alhamdulillah memang support dari Bank Lampung pun cukup tinggi. Bang Hanifal. Segala upaya sudah dilakukan dengan berbagai macam aplikasi diluncurkan dari Bapenda yang sudah disetujui oleh DPRD Komisi 3 untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak, dan ini terkait dengan potensi pemasukan pajak di daerah di Provinsi Lampung. Nah, sejauh ini Bang Hanifal, menurut Abang sendiri apa nih yang harus ditingkatkan lagi dari segala hal itu tadi? Ya, kalau saya melihat sih dengan hasil kinerja yang dengan program-program yang telah diluncurkan oleh pihak Bapenda provinsi, ini kan sudah masih setengah kopling lah. Oh, masih setengah kopling ya?
Tapi dengan melihat kita membedakan antara bulan Agustus dengan Agustus 2021, kemudian 22. Agustus 2022 ini kan ada perbedaan yang signifikan Cukup juga. signifikan ya? Signifikan, ada peningkatan sekitar 10% dibandingkan dengan artinya dengan adanya program-program ini. Ini kan kita melihat potensi pendapatannya semakin meningkat. Dan saya berkeyakinan gitu, apa target yang telah ditetapkan oleh DPRD mengenai pajak pendapatan daerah itu akan terlampaui. Akan terlampaui ya? Amin. Terlampaui. Pasti akan terlampaui. Biasanya tanda-tanda bisa terlampaui itu dibaca pada bulan apa tuh, Bang John? Mungkin nanti di media November. TW4. Di TW4 mungkin di November Desember sudah ya. Itu udah ada Ya gambaran. alhamdulillah ini yang saya sampaikan tadi Mbak Nopi, di tahun 2021 capaian kita kalau bicara PAD-nya itu sudah mencapai 97,4%. Itu di era recovery sudah termasuk capaian yang sangat baik, tinggi, ya. walaupun memang tidak 100%. Tapi di pajak daerahnya sendiri kita sudah tembus di 102,54% dan over target. Justru over, Karena ya? memang kita disupport ya tadi masalah pajak dari bahan bakar kendaraan bermotor. Karena memang di bulan September sampai dengan akhir Desember 2021 pihak Pertamina meluncurkan program Langit Biru di mana BBM bersubsidi yang dari itu premium, mungkin dikurangi kuotanya, tapi Pertalite yang lebih diutamakan sehingga tingkat konsumsi dan tingkat nilai jual ya dari BBM itu sendiri kan lebih tinggi, sehingga akhirnya porsi berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan dari bahan bakar. Jadi memang bahan bakar kita juga mensupport kemarin capaian dari pajak daerah selain dari PKB dan BBNKB. Pokoknya segala potensi itu dimaksimalkan. Semuanya dimaksimalkan. Ini benar-benar sudah maksimal atau masih ada lagi rencana-rencana ke Tapi depan begini, itu perlu kita juga yang menjawab. Mungkin secara Bapeda menghitung peningkatan pajak itu mungkin menurut mereka maksimal. Iya, tapi kan nanti ada pembahasan di Badan Anggaran secara keseluruhan. Karena kita di DPRD ini juga kita hitung. Kalau rasa kita nanti belum maksimal, akan kami paksa supaya maksimal dengan hitungan kami. Oh iya, punya hitungan sendiri-sendiri Ya, karena ya. kontrol ini mesti berjalan. Mereka sudah maksimal, tapi mungkin ada sumber-sumber yang belum kegali. Nanti kan kita ada rapat bersama di Badan Anggaran namanya itu, Mbak Nopi. Itulah untuk memaksimalkan, menentukan titik yang paling tinggi. Iya. Tapi tidak membahayakan semua pihak. Masih dalam koridor-koridor yang ada. Terukur dan bisa Iya, dipertanggungjawabkan. dipertanggungjawabkan. Iya. Tapi apapun itu sebenarnya kan dari Komisi 3 sendiri kan memang upayanya juga untuk mensupport sih, Ya. ya kan. Artinya jika menurut Komisi 3 itu masih belum maksimal kan secara bersama berpikir apa nih harus kita lakukan gitu, ya kan. Tanggapannya Bang Hanifah? Kalau saya melihat sih kinerja dari Bapeda ini sudah optimal, Sudah gitu, optimal. untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan itu sudah sangat optimal itu. Dan memang perlu kalau ada optimal, lebih optimalkan lagi gitu loh. Masih bisa ya digenjot lagi. Ya pasti masih bisa lah dengan potensi sumber daya SDM mereka yang mumpuni, saya berkeyakinan gitu masih bisa ditingkatkan lagi gitu loh. Gitu, Mbak. Baik, Bang John, apa yang ingin Bang John sampaikan lagi terkait dengan pendapatan, retribusi pajak dan lain-lain sebelum kita sampai di ujung obrolan kita? Ingin disampaikan kepada pemirsa juga dilaporkan kepada Komisi 3. Ya harapan kami di Badan Pendapatan Daerah, Mbak, memang sebagai masyarakat yang baik kita harus taat pajak, khususnya pajak-pajak pribadi seperti pajak kendaraan bermotor dan lain-lain. Karena apa? Jadi masyarakat taat pajak ini adalah akan dirasakan kembali oleh masyarakat. Iya. Karena Itu yang apa? harus Sumber pembangunan kita ya sumbernya salah satu dari pendapatan Itu yang asli harus daerah dari masyarakat tahu pajak sebetulnya itu. ya. Jadi dalam hal ini gubernur melalui upaya-upaya program prioritasnya, visi dan misi gubernur yang disupport oleh teman-teman DPRD, ya kalau tidak ada sumber pendanaan tetap akan agak sulit untuk mewujudkan segala yang ingin dicapai dalam pencapaian visi dan misi. Tapi kalau sumber pendapatannya bisa optimal, segala sumber dan potensi yang ada bisa kita gali, itu akan memberi ruang yang lebih besar untuk kita melakukan pembangunan di Provinsi Lampung. Mau ke Ketua Komisi, menurut Abang, apakah masyarakat Indonesia, khususnya Lampung saat ini tingkat kesadaran pajaknya sudah tinggi belum, Bang? Sebenarnya ini mungkin tingkat kesadaran ini kan karena perlu kita sosialisasikan, Mbak Nopi. Tinggi tidaknya tingkat kesadaran itu ada yang tingkat
kesadarannya tinggi tapi mereka tidak mengetahui. Ada yang tingkat kesadarannya tinggi, contohnya waktu itu sebelum ada BUMDes, mereka bayar pajak 2-3 kali jalan ke kabupaten dengan jarak yang 2-3 jam. Akhirnya sampai di sana kapok bayar pajak, bukannya tidak mau bayar pajak, kapok bayar pajak. Jadi langkah-langkah yang sudah diambil setahun terakhir ini dengan Bapeda yang sekarang, saya rasa sudah langkah-langkah yang sudah signifikan, tinggal kita buat masif. Nah, perlu kita juga sosialisasi, nggak ada henti-henti sosialisasi masif. Karena masyarakat Indonesia khususnya Lampung ini, semua masyarakat Lampung ini hampir saya pastikan 90%-nya orang baik. Pakai kendaraan itu mereka lebih takut kalau di stop polisi kalau tidak bayar pajak. Jangan sampai ada masalah di perjalanan gitu. Kadang-kadang ngutang juga dipakai kalau bisa aman bagi mereka karena kendaraan-kendaraan khususnya di pedesaan dipakai selain untuk membawa keluarga juga untuk berusaha. Tinggal bagaimana kiat-kiat Bapeda, kelemahan-kelemahan yang ada masyarakat ini itu yang mereka isi. Nanti kita juga RDP ke depan nggak ini loh. Tiap tribulan kami ada RDP dengan Bapeda dan masukan-masukan ini mungkin sudah hampir setahun kita sudah terus-terusan ya disampaikan ya. Continue. Dan insya Allah yakin karena memang kita ada musibah waktu itu COVID. Insya Allah nanti ke depan ini dengan program yang sudah dibuat oleh Bapeda ini ada lipatan lompat-lompatan pajak yang sangat signifikan. Yang signifikan ya. Karena Bapeda juga bisa, kata saya tadi Bu Nopi, mematok pajak. Kami juga ada hitungannya kok. Kalau hitungan kami kayaknya ini kurang, pasti kami paksa untuk naik. Karena itulah fungsi kontrol dari DPR. Baik, kita di penghujung obrolan Bang John Nofri, closing statementnya terkait dengan tema kita hari ini apa yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Mbak Nopi. Mungkin sedikit saja yang ingin saya sampaikan, jadilah warga yang taat pajak. Dengan taat pajak, hidup kita akan tenang. Mungkin itu saja. Dengan taat pajak, hidup kita akan tenang. Ya, kita tidak was-was di jalan. Iya gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Bang Hanifal, silakan closing statementnya. Hampir sama lah dengan Bung Nopri. Mari masyarakat Lampung taat pajak, karena pajak itu merupakan juga untuk dikembalikan ke masyarakat juga, untuk kepentingan masyarakat. Juga. Iya. Ketua Komisi silakan. Saya closingnya bukan untuk masyarakat, saya untuk OPD terkait ini. Mumpung ketemu di sini. Ya, saya minta untuk Bapeda karena Bapeda ini adalah khasnya Provinsi Lampung untuk pencari uangnya Provinsi Lampung. Jadi jangan mudah berpuas diri. Dan inovasi-inovasi mesti selalu dilaksanakan. Bagaimana masyarakat Lampung ini mudah membayar pajak. Karena makin besar pajak yang dihasilkan, makin cepat pembangunan di Provinsi Lampung ini. Saya rasa itu manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Provinsi Lampung. Terima kasih Bang John Nofri, terima kasih Bang Iwan Fadil, terima kasih dan Bang Hanifal, terima kasih sama kita, dan terima kasih pemirsa sudah bersama kami. Kita sudah membahas tentang dukungan DPRD Lampung terhadap optimalisasi pendapatan daerah. Bagaimana upaya-upaya secara maksimal sudah dilakukan dari pihak Bapenda untuk meluncurkan berbagai aplikasi supaya masyarakat dimudahkan untuk mereka membayar pajak. Jadi tidak ada alasan lagi untuk nggak bayar pajak ya, karena tempatnya sudah disiapkan, yang mau offline mau online sudah disiapkan, tinggal kesadarannya aja yang perlu ditingkatkan mungkin ya. Ya, terima kasih pemirsa atas kebersamaannya. Terima kasih juga untuk Radisson Hotel, tempatnya yang luar biasa. Makanannya juga enak banget. Kita akan berjumpa lagi dalam episode berikutnya, tentu saja dengan narasumber dan tema yang berbeda. Saya Novi Balga, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.